Ya baik, Assalamualaikum Pak Muhammad Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ini bertugas di mana Pak? Baik Bu, saya bertugas di SMP Negeri 4 Saipardol Bu. Saiful dulu kalau. Baik, kita mulai aja ya Pak ya. Iya Bu. Hmm. Coba dulu Bapak jelaskan kepada kami itu teori-teori belajar yang pernah Bapak terapkan di kelas dalam rangka yaitu meningkatkan yaitu pengetahuan siswa. Silakan Bapak. Baik Bu, tapi nanti mohon bimbingan ya Bu ya. Yang pertama yang saya pahami dengan teori belajar yaitu teori belajar behaviorisme, yang mana teori belajar behaviorisme ini adalah eh, seorang peserta didik. Teori belajar itu dikatakan seseorang itu dikatakan sudah berhasil di dalam pembelajaran itu apabila sudah ada perubahan tingkah laku ataupun perubahan pengetahuan kemampuan siswa eh, ketika terjadi interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian ada juga teori kognitif. Teori kognitif ini yang saya pahami Bu, yaitu lebih mengedepankan proses daripada hasilnya. Berbeda tadi dengan teori behaviorisme itu yang lebih berfokus kepada hasil perilaku peserta didik. Kemudian selanjutnya ada juga teori belajar sosial. Yang saya pahami dari teori belajar sosial ini adalah misalnya seorang guru memberikan contoh tentang tokoh-tokoh, misalnya kita katakanlah Bu, misalnya tentang Umar bin Khattab, kemudian peserta didik ini eh, diberikan kesempatan untuk meniru ataupun mencontoh, mentauladani apa yang diberikan, apa contoh perilaku-perilaku yang baik yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Kemudian ada juga teori konstruktivisme. Yang saya pahami Bu, kalau teori konstruktivisme itu yang mana pengetahuan itu bisa dari pengalaman seseorang, itu bisa dikonstruksi menjadi sebuah pengetahuan. Misalnya ada seorang guru yang menceritakan pengalamannya pribadi, kemudian para siswa ini, para murid ini kemudian mengambil pengetahuan dari uh, pengalaman-pengalaman yang diberikan atau yang dicontohkan oleh guru tersebut. Kemudian ada juga teori humanistik. Ini yang saya pahami, teori humanistik ini eh, memanusiakan manusia. Itu masih kurang apa Bu? Kurang masih mendalam Bu tentang ini humanistik ini Bu. Mungkin seperti itu yang bisa saya Oh jelaskan. ya baik. Baik, itu ya Pak ya. Baik, kemudian selain daripada teori belajar yang kita pahami sebagai seorang guru dan memang itu adalah sebuah keharusan yang harus kita laksanakan dalam sekolah. Kemudian dalam kurikulum Merdeka juga kita harus membuat sebuah modul ajar ya. Nah, Iya coba dulu begitu. Bapak sebutkan dulu komponen-komponen pembuatan modul ajar itu sendiri. Baik Bu, di dalam modul ajar komponen-komponen yang ada di situ termasuk ada informasi umum, yang mana di informasi umum ini ada identitas modul, kemudian ada juga kompetensi awal siswa. Kemudian di situ juga ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana prasarana, kemudian ada target yang harus dicapai, target peserta didik, kemudian model pembelajaran, dan seterusnya di kegiatan inti. Di situ ada tujuan pembelajaran, kemudian ada juga pertanyaan pemantik, kemudian ada asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Yang terakhir yang saya pahami adalah ditutup dengan refleksi, baik refleksi dari siswa ataupun refleksi dari guru. Ya baik. Jadi itu tadi ya, dalam modul ajar itu memang sangat lengkap di sana, itu apa namanya, komponen-komponen. Ya, Bu. Tetapi yang saya dengarkan, Bapak tidak menyebutkan yaitu penggunaan misalkan media ya.
Oh iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Mungkin media itu terkait ataupun mungkin media itu sudah masuk ke dalam bentuk saran para sarana. Ya, tetapi walaupun demikian ya, dalam modul ajar itu seharusnya kita harus memberikan pendekatan-pendekatan yang inovatif ya, yang bisa memunculkan itu motivasi siswa, bisa meningkatkan pengetahuan siswa, bisa meningkatkan minat siswa dan sebagainya. Dan pendekatan itu dalam kurikulum Merdeka namanya pendekatan TPACK. Coba dulu Bapak jelaskan seperti apa pendekatan TPACK dan penerapannya. Silakan. Ya, baik Bu. Yang saya pahami Bu tentang pendekatan TPACK itu adalah akronim dari Technological, Pedagogical and Content Knowledge, yang artinya di dalam proses pembelajaran itu seorang guru itu di samping memiliki kemampuan untuk mengajar dan juga menguasai materi, tapi juga menggunakan teknologi ataupun IT di dalam proses pembelajarannya. Dan yang saya gunakan di dalam modul ajar ini, eh, teknologinya adalah menggunakan laptop, kemudian ada juga InFocus, ada juga di situ bahan tayang berupa PTT, dan juga ada video pembelajaran, Bu. Ya baik, kalau itu kan yang Bapak gunakan memang sebenarnya sudah biasa-biasa. Apakah Bapak tidak pernah misalnya menggunakan yaitu berupa software-software atau aplikasi-aplikasi? Kan sekarang aplikasi-aplikasi sudah banyak kita temui, bisa di-download di Google ataupun di mana saja. Bapak pernah menggunakannya? Baik Bu, kalau untuk aplikasi memang belum pernah saya buat Bu, cuman di dalam Lokakarya kemarin ada yang kami buat ketika membuat LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik ini, kami membuat LKPD berupa Google Form yang bisa nanti diakses peserta murid itu melalui link Bu. Baru itu yang Iya. kami buat. Ya, baik. Salah satunya itulah ya membuat web ya atau membuat link atau membuat Google Form. Tapi nanti Bapak bisa banyak belajar lagi ya, karena Iya Bu. sekarang sudah banyak kita lihat yaitu ya, apa ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita jadikan sebagai teknologi ataupun memadukan antara proses pembelajaran dengan teknologi ya. Iya Bu. Iya. Ya baik, kemudian di samping penggunaan teknologi, kemudian sebagai seorang guru, tentunya kita harus melaksanakan evaluasi ataupun asesmen. Coba Bapak jelaskan dalam kurikulum Merdeka asesmen seperti apa yang kita laksanakan dalam kurikulum Merdeka ini. Baik Bu, yang saya pahami tentang evaluasi ataupun asesmen di kurikulum Merdeka ini, ada tiga asesmen. Yang pertama adalah yaitu asesmen diasnoktif, yaitu asesmen yang dilaksanakan di awal pembelajaran, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal dari para peserta didik itu, ataupun untuk memetakan bagaimana gaya belajar seorang peserta didik, sehingga nanti guru bisa memberikan metode-metode pembelajaran yang tepat. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif, yang mana asesmen formatif ini adalah uh, asesmen yang dilaksanakan oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran. Ini misalnya bisa diberikan tugas diskusi. Ini menurut saya juga kalau nggak salah ini masuk juga asesmen formatif, atau juga bisa diberikan tes berupa soal di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif. Kalau yang saya pahami Bu, asesmen sumatif ini bisa dilaksanakan setelah menyelesaikan sebuah materi dalam pelajaran. Tapi kebiasaan juga asesmen sumatif ini laksanakan yaitu di akhir semester, Bu. Ya baik, tentunya kita melakukan asesmen ya, macam-macam Iya, Bu. asesmen. Tadi Bapak sudah menyebutkan, seandainya Bapak ya memberikan asesmen kepada peserta didik. Misalkanlah dulu Bapak memberikan misalnya tes, kemudian setelah selesai siswa menjawab, kemudian Bapak memeriksa, kemudian menilai. Jadi apakah ada Bapak apa namanya semacam apa namanya rubrik penilaian dalam dalam menilai hasil jawaban dari siswa itu? Ada apanya sumbernya, sumber rubrik penilaian. Baik Bu, terkait dengan rubrik penilaian, kalau masalah sumbernya saya juga masih kurang memahami, Bu. Cuman di dalam waktu loka kerja kemarin ada kami pelajari tentang
rubrik penilaian ada kadang yang dibuat misalnya kalau peserta didik ini bisa menjawab dengan benar, yaitu bisa dikasih misalnya poin 5 atau misalnya kalau peserta didik ini menjawab misalnya hanya separuh yang benar, bisa misalnya dibuat poin 4 dan seterusnya, Bu. Iya, baik. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai rubrik penilaian hasil kerja siswa itu sendiri. Tapi nanti Bapak bisa menemukannya di dalam apa namanya sumber-sumber yang lain. Biasanya buku evaluasi ataupun buku penelitian-penelitian bisa Bapak Iya, cari ya. Jadi kita iya, Bu. menilai daripada hasil kerja siswa itu ataupun hasil tes siswa itu kalau bentuk esai, bentuk pilihan ganda seperti apa, penskorannya tentu ada sumber-sumbernya. Nah, Bisa kita gunakan secara akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. iya, Bu, makasih, Bu. Iya, Ya, Bu. baik. Kemudian Bapak pernahkah apa namanya melakukan P5 PPRA? Sebenarnya, Bu, kalau untuk P5 ini mungkin baru ini pertama kali, Bu, di Lokakarya ini yang akan diterapkan nanti waktu PPL. Kalau sebelumnya belum pernah, Bu, karena ini adalah tahun pertama di sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka, Bu. Jadi belum pernah melakukan P5 Ini PPRA baru ini. perencanaan yang di Lokakarya ini, Bu. Kalau perencanaannya seperti apa perencanaan? Silakan jelaskan, Pak. Eh, yang saya rencanakan di dalam P5 PPRA ini, Bu, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, sementara topiknya adalah eh, pembuatan kaligrafi dari cangkang telur, Bu. Yang mana Sebenarnya apa tujuan daripada pembuatan apa ini? P5 PPRA ini. Tujuannya untuk apa ini? yang saya pahami, Bu, tentang tujuan dari PP5 RA ini kan tentang pembuatan proyek yang harus dihasilkan oleh seorang siswa, yang mana nanti proyeknya itu di situ ada elemen-elemen yang harus dipenuhi, Bu. Gitu ya. Baik. Berikutnya, Bapak sudah pernah melaksanakan penelitian tindakan kelas, Untuk penelitian tindakan kelas juga masih sama, Bu, masih ini pertama di Lokakarya ini, Bu, masih tahap perencanaan yang mungkin nanti. tapi Bapak mengajar di SMP, seharusnya Bapak kan lebih, apalah, lebih lihai lah daripada guru-guru SD. Iya, Bu, iya, Bu. Jadi sebenarnya PTK itu kan di sana ada apa namanya bab satu, ada bab dua, ada bab tiga. Coba dulu Bapak jelaskan di bab satu itu apa yang Bapak uraikan, di bab dua apa yang Bapak paparkan, bab tiga apa yang Bapak jelaskan. Silakan Pak. Baik, Bu, di bab pertama yang saya bahas di situ adalah tentang latar belakang masalah, ya, yang mana di dalam judul PTK yang saya buat ini, Bu, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi pembelajaran Situden Rekap, materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan di kelas 7 SMP Negeri 4 Separdolokole. Kemudian adapun sebagai latar belakang masalahnya adalah yang mana selama ini guru-guru PAI banyak yang melakukan metode pembelajaran dengan metode ceramah, yaitu monoton dengan metode ceramah, sehingga para peserta didik ini banyak yang merasa merasa membosankan dengan pembelajaran dengan metode metode seperti itu. Nah, sehingga eh, nilai dari ujian peserta didik ini menurun. Kemudian selanjutnya di dalam bab satu ini ada juga rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada juga manfaat penelitian. Sementara di bab 2 ada landasan teori dan penelitian terdahulu. Sedangkan di bab 3 itu adalah jenis penelitian, kemudian subjek penelitian, jenis, sumber dan teknik pengumpulan, dan teknik analisis dan pengkajian hipotesis, Bu. Ya baik. Kalau Bapak boleh tahu sarjananya dari mana, alumni dari mana? Oh, saya, Bu, sarjana Setaita, Bu. Taita. Iya, Bu. Kebetulan saya, Bu, dari Dari Puncak Sorik Marapi, satu kampung Abang Ali Murni, Bu. Oh iya, satu di Tinggi ya? Di kampung lamanya, Bu, pasar hari kalau hari Minggu pasarnya itu, Bu. Oh, Tapi Pasar SD-nya, Lama. Dari mana SD-nya kamu tahu? Udah kenal itu sama Ibu? udah sering jumpa sama apa itu juga, Bu. Saya tinggal di Sihitang, Bu, sama tetangga sama Pak Sulhan.
Apa Pak Subhan? Pak Oh, Sulhan Pak tetangga saya. Subhan. Oh, gila. Ya, ya. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil ini ya. Ya, Amin, mudah-mudahan berhasil mudah-mudahan ya. Bu. Mohon Tapi di bimbingannya Bu. Sipirok apanya ya? Di Sipirok Kalau tugasnya. penugasannya Bu di Separdol Kole si Pagimbar Bu. Iya, di Sipirok lah saya perlu kode kan Iya, jauh iya, itu. iya Tapi jauh. tinggalnya di Sintang. Tinggal karena istri di kampus juga Bu masih. Siapa itu istrinya? Dahlia Simanjuntak, Bu. Oh, Dahliati Simanjuntak. Oke, oke ya. Baiklah kalau sukses selalu ya Pak ya dengan Ya kawan-kawannya. mudah-mudahan mohon Baik, hanya bimbingannya itu Bu. saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Aliasrun. Oke, Pak pun langsung praktek mengajar Ya baik Bu. maksimal Baik 10 Pak. sampai 15 menit ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak semua hari ini? Sehat semuanya kan? Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tentunya kita harus tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak Pak semua, tentunya sebelum kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini untuk mengambil berkah, marilah sama-sama kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa yang ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan Nak untuk memimpin doa ya. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, ada yang tidak hadir hari ini anak Pak semua? Hadir semua kan? Alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya anak Pak semua, pada materi pelajaran kita minggu yang lewat, kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna ya. Siapa di antara anak Bapak yang masih ingat apa artinya Asmaul Husna itu? Ya, silakan si Zahra. Iya, benar sekali ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik ya. Namun di antara Asmaul Husna yang kita pelajari di pelajaran minggu yang lewat itu ada 4 ya. Ada 4 Asmaul Husna. Siapa di antara anak Bapak yang masih ingat apa saja Asmaul Husna yang kita pelajari pada pelajaran minggu yang lewat? Ya, silakan si Reni. Iya, yang pertama adalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui boleh ya. Apalagi yang kedua? Al-Khabir, Allah Maha memberitahu, boleh. Siapa lagi? As-Samik, bagus. Yang terakhir, Al-Basir, oke, bagus ya. Jadi anak-anak semua, materi pelajaran kita hari ini adalah menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu Allah Maha mengetahui, Al-Alim ya. Jadi artinya apa semua? Siapa di antara Bapak semua yang melaksanakan sholat, ataupun siapa di antara Bapak yang meninggalkan sholat, artinya Allah itu Al-Alim Maha mengetahui ya. Baik, selanjutnya Bapak semua, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti bisa menghubungkan yaitu hakikat salat dan zikir dalam kehidupan sebagai pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kalian nanti bisa yaitu menuliskan perilaku-perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir yang bisa kita terapkan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial ya. Kemudian selanjutnya anak Pak semua, yaitu tadi materi kita adalah yaitu salat dan zikir dalam kehidupan ya. Siapa di antara anak Bapak yang sudah membaca materi ini di rumah? Siapa yang sudah membaca? Ya, alhamdulillah ya ada 5 orang yang sudah membaca ya. Nah, pertanyaan Bapak, apa yang kalian pahami tentang sholat ya? Coba Sinopa. Ya, sholat itu tiang agama boleh. Siapa lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, oh, boleh ya. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang zikir? Silakan, si Amaruddin. Ya, zikir itu mengucapkan alhamdulillah boleh. Apalagi yang lain? Ya, zikir itu dikerjakan setelah sholat boleh ya. Baik anak-anak semua, sekarang ada video yang akan Bapak tampilkan ya. Nanti silakan diamati apa isi video tersebut ya. Silakan didengarkan, silakan diperhatikan dan diamati.
Nanti setelah ini Bapak nanti akan membuat tugas kelompok diskusi. Nanti kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti itu akan menuliskan ada LKPD ataupun lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan ya. Nanti silakan kalian jawab dengan kelompok masing-masing. Namun sebelumnya, silakan kita simak dulu video pembelajaran berikut ini ya. Baik anak-anak semua, sudah selesai ya. Sekarang sebelum kita masuk kepada tugas diskusi, siapa di antara anak Bapak yang bisa menanggapi apa isi dari video pembelajaran yang baru kita tampilkan tadi? Ya, silakan. Anak-anak kami Dia Risma. Ya, silakan. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, boleh ya. Apalagi yang lain? Silakan yang bisa menanggapi. Ya, zikir itu bisa menenangkan hati dan mententeramkan hati ya, boleh ya. Nah, sekarang kita masuk karena apa semua kepada tugas diskusi ya. Bapak bagi kelompoknya 3 kelompok. Di sini ada LKPD yang akan Bapak bagikan. Silakan nanti dijawab bersama-sama, didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu nanti kita akan Bapak panggilkan ke depan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut ya. Dan waktunya Bapak tunggu 20 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya baik, sudah selesai ya. Sekarang Bapak panggilkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Silakan. Ya, mulai dari kelompok pertama ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Namun apakah ada di antara kelompok yang lain yang ingin memberi tanggapan atau memberikan pertanyaan? Ya, baik ya. Nah, baik anak-anak semua, karena sudah selesai itu presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan ya. Siapa di antara anak Bapak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Si Zahra, ya boleh ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, si Rifki, boleh ya. Baik, sekarang Bapak simpulkan itu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah makna sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Kemudian kalau secara istilah, makna sholat itu adalah sebuah ibadah ataupun beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian yaitu makna zikir. Apa makna zikir secara bahasa? Makna zikir secara bahasa adalah mengingat. Sedangkan secara istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah melaksanakan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah termasuk yang di dalam surah Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan hikmah dari zikir ini juga dijelaskan Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, insya Allah nanti hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang ya. Baik anak-anak semua, mungkin pembelajaran kita hari ini kita padakan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dibuka Al-Quran, Pak Saiful. Iya Pak, Surah Al-Baqarah saja. Surah Al-Baqarah. ayat berapa Pak? Terserah mana yang dapat duluan. Coba, tapi jangan di awal ya, agak ke tengah, agak pertengahan. Baik Pak. Ayat berapa? Bisa ayat 19 Pak, ayat 20 Pak. Ayat 20. Iya Pak. Oke, silakan, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Oke, sadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran itu ada istilah tajwidnya yang dinamakan dengan saktah. Apa itu maksudnya saktah, Pak Syed? Baik Pak, yang saya pahami tentang saktah adalah berhenti sejenak ketika membaca Al-Quran sambil menahan napas, Pak. Oke, di dalam Al-Quran itu berapa tempat itu yang ada bacaan Eh, saktah? Yang saya ingat Pak ada 4. Yang pertama di dalam surah Al-Mutaffifin, kalau nggak salah Pak, ayatnya kalla bal rona. Kemudian di dalam surah Yasin, eh, mim marqodina hada. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi, wajang koyima. Satu lagi Pak di surah Al-Qiyamah, saya lupa apa kalimatnya Pak. Oke, baik. Silakan ditutup Al-Qurannya, ambil kertas dan spidolnya. Ya Pak. Masih ingat tadi ayat yang dibaca? Oh, nggak hafal Pak. Oke, saya diktekan ya, tapi jangan dilihat konsepnya ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, yakadul barqu, yakadul barqu, Iya kalul. yakadul barqu Baraku yakhtafu, yakhtofu. yakhtafu absarahum, Yakhtofu abasarahum. ya, Abasarahum. Iya Pak. kullama adha, kullama adha lahum, Kullama adu adha lahum, adu masyaw fi, alahum. masyaw fi. Masyaufi. Masyaufihi. Udah Pak. Oke, sudah itu saja. Coba ditunjukkan. Dibarisi lagi Pak. Nggak usah, nggak usah. Saya apa dulu apa? Coba dimatikan dulu backgroundnya dulu. Iya Pak. Oke, mantap. Oke, baik. Sudah Pak Saiful. Nah, cuman beginilah ini saya apakan ini sama Pak Saiful. Ternyata kawan-kawan Pak Saiful tadi banyak yang belum pandai baca Al-Quran. Nah, coba nanti di apakanlah di grup Pak Saiful nanti yang menjadi tutornya. Iya Pak, insya Allah Pak. Nah, berdosa kita ini guru pai, masa guru pai nggak bisa baca Al-Quran. Iya Pak, ya Pak. Oke, diamanahkan ke Pak Saiful lah ya. Iya Pak. Makasih Pak ya Bu. Baik, selesai ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Sunan. Ya Pak.